Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Agustin dengan NIM 121600046. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang metode statistika. Yang pertama ada uji statistik berdasarkan jumlah variabel. Di sini tidak terdapat variabel dependen ataupun independen, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama univariat berisi 1 variabel, yang kedua bivariat berisi 2 variabel, dan yang ketiga multivariat atau interdependensi berisi lebih dari 2 variabel. Selanjutnya uji statistik berdasarkan jumlah variabel yang mana terdapat variabel dependen ataupun independen. Dibagi menjadi 2, yang pertama univariat berisi 1 variabel, dan yang kedua multivariat atau analisis dependensi berisi lebih dari 1 variabel. Selanjutnya, statistik univariat terdiri dari analisis deskriptif yang memuat mean, median, modus, variance, standar deviasi, proporsi, persentase, min, dan max. Juga terdapat C kuadrat atau analisis proporsi. Ada uji T atau one sample t-test, membandingkan dengan rata-rata populasi, data kurang dari 30, dan variance populasi tidak diketahui. Serta uji Z atau one sample z-test, membandingkan dengan rata-rata populasi, data lebih dari 30. Selanjutnya ada statistik bivariat. Terdiri dari analisis deskriptif atau tabulasi silang, analisis komparatif, misalnya independent sample t-test, dependent sample t-test, dan analisis hubungan antara 2 variabel. Lanjut ada statistik multivariat. Dibagi menjadi 2, yang pertama analisis dependensi. Analisis ini untuk menjelaskan dan memprediksi lebih dari 1 variabel dependen berdasarkan variabel independen yang digunakan. Metode statistiknya analisis diskriminan, analisis regresi linier multivariat, MANOVA atau multivariate analysis of variance. Dan yang kedua, analisis interdependensi. Analisis ini untuk mengetahui struktur sekelompok objek, dimensi atau variabel. Metode statistiknya analisis faktor dan analisis cluster. Selanjutnya ada pembagian uji statistik secara kegunaan. Nah, kegiatan pada statistika inferensial baik parametrik maupun non-parametrik atau estimasi dan pengujian hipotesis melibatkan studi tentang variabel berikut. Yang pertama komparatif, yaitu membandingkan variabel-variabel. Yang kedua korelasional, yaitu melihat derajat hubungan antar variabel. Dan yang ketiga pengaruh atau kausalitas, yaitu melihat hubungan fungsional antar variabel. Selanjutnya ada studi komparatif. Studi ini digunakan untuk mengkaji derajat signifikansi perbedaan variabel pada 2 kelompok sampel karena pengaruh suatu perlakuan atau treatment. Untuk itu, perlu diketahui apakah 2 sampel berasal dari populasi yang sama atau relate, atau berasal dari populasi yang berbeda atau independen. Lanjut ada two samples relate. Bisa diperoleh dengan 3 cara, yaitu yang pertama, satu kelompok diamati dalam 2 waktu yang berbeda, dikenal dengan istilah before-after experiment. Yang kedua, dengan memasangkan 2 individu yang berasal dari satu populasi. Dan yang ketiga, dengan memasangkan 2 individu yang berasal dari 2 populasi yang karakteristiknya mirip. Lanjut, uji-uji statistik dalam studi komparatif. Uji-uji statistik yang terlibat dalam studi komparatif diklasifikasikan berdasarkan skala ukur, jumlah variabel yang terlibat, dan asal populasi. Selanjutnya tabel uji statistik komparatif. Seperti yang bisa kita lihat di sini sudah terdapat tabel. Yang pertama,
ada skala ukur nominal dengan jumlah variabel 2, asal populasinya bisa sama dan bisa beda, uji statistiknya McNemar, Exact-Fisher, dan Chi-Quadrat. Selanjutnya ada skala ukur nominal dengan jumlah variabel 3, asal populasi bisa sama dan beda, uji statistik yang digunakan ada Q-Cochran dan Chi-Quadrat. Lanjut, ada skala ukur ordinal dengan jumlah variabel 2, asal populasi sama dan beda, uji statistik Sain-Test dan Mann-Whitney. Lanjut, ada ordinal dengan jumlah variabel 3, asal populasi bisa sama dan beda, uji statistik yang digunakan ada Friedman dan Kruskal-Wallis. Selanjutnya ada skala ukur interval atau rasio dengan jumlah variabel 2, asal populasinya sama dan bisa beda, uji statistik yang digunakan uji T atau Wilcoxon dan uji T. Dan yang terakhir ada skala ukur interval atau rasio dengan jumlah variabel 3, asal populasinya berbeda dan uji statistik yang digunakan yaitu ANOVA atau analisis varian. Selanjutnya ada studi korelasional. Setelah diketahui dua sampel berbeda atau tidak, lebih jauh ingin diketahui apakah yang menyebabkan perbedaan itu. Perbedaan bisa saja akibat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang diteliti. Untuk mengetahui kemungkinan terdapatnya hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam populasinya, dilakukan studi korelasional. Selanjutnya, ada uji-uji statistik dalam studi korelasional. Uji statistik pada studi korelasi diklasifikasikan berdasarkan skala ukur masing-masing variabel yang terlibat. Tidak ditentukan mana yang menjadi variabel pertama ataupun variabel kedua. Lanjut, ada tabel uji statistik korelasional. Nah, di bawah ini sudah terdapat tabel uji statistik korelasional. Selanjutnya ada arti koefisien korelasi bagian 1. Derajat hubungan dua variabel dinyatakan dalam satu bilangan yang disebut koefisien korelasi. Besarnya antara negatif 1 sampai 1. Tanda plus atau minus menyatakan arah hubungan, sedangkan besarnya koefisien korelasi menyatakan kualitas hubungan. Koefisien 1 artinya terdapat hubungan yang sempurna. Koefisien 0 artinya tidak terdapat hubungan. Selanjutnya ada arti koefisien korelasi bagian 2. Plus minus 0,00 sampai 0,25 tidak terdapat hubungan atau terdapat hubungan yang lemah. Plus minus 0,26 sampai 0,50 terdapat hubungan yang cukup lemah. Plus minus 0,51 sampai 0,75 terdapat hubungan yang cukup kuat. Dan plus minus 0,76 sampai 1,00 hubungan yang kuat atau menuju sempurna. Selanjutnya ada arti koefisien korelasi bagian 3. 0,00 sampai 0,20 korelasi sangat lemah, 0,21 sampai 0,40 korelasi lemah, 0,41 sampai 0,70 korelasi kuat, 0,71 sampai 0,90 korelasi kuat sekali, dan 1 korelasi sempurna. Lanjut, ada studi pengaruh. Digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana variabel-variabel berhubungan. Hubungan ini disebut hubungan fungsional yang dinyatakan dalam sebuah persamaan matematika, yaitu persamaan regresi. Ada dua persamaan regresi. Yang pertama, persamaan regresi linier, yaitu simple linear regression dan multiple linear regression. Yang kedua, ada persamaan regresi tak linear. Selanjutnya, ada variabel berdasarkan fungsi. Dalam analisa regresi terdapat dua variabel. Satu, variabel bebas atau independent variable, disebut juga variabel prediktor. Dua, variabel terikat atau dependent variable, disebut juga variabel respon. Variabel tak bebas mengikuti bagaimana perilaku variabel bebas. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.